Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai materi yang pertama, yaitu A. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan pandangan penutur. Ragam bahasa Indonesia adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Sedangkan ragam itu timbul karena kebutuhan penutur akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Adanya berbagai ragam menunjukkan bahwa pemakaian bahasa tutur itu bersifat aneka ragam, heterogen. Adapun ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur dapat dikategorikan menjadi A. Ragam bahasa berdasarkan daerah atau logat atau dialek. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya, logat bahasa Indonesia orang Jawa tengah tampak pada pelafalan B, pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat bahasa Indonesia orang Bali tampak pada pelafalan T, seperti pada kata itu, kita, cantik, dan lain-lain. B. Ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya, fitnah, kompleks, vitamin, video, film, dan fakultas. Penutur yang tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Perbedaan ini juga terjadi dalam bidang tata bahasa. Misalnya membawa seharusnya membawa, nyari seharusnya mencari. Selain itu, bentuk kata dalam kalimat pun sering menanggapi yang harusnya dipakai. Sekian dari saya, dipersilakan untuk melanjutkan materi C. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian C, yaitu ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap kawan bicara, nulis terhadap pembawa. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dan santai. Kedudukan kawan bicara atau pembaca terhadap penutur atau penulis juga mempengaruhi sikap tersebut. Misalnya, kita dapat mengamati bahasa seorang bawahan atau tugas ketika melapor pada atasannya. Jika terdapat jarak antara penutur dan kawan bicara atau penulis dan pembaca, akan menimbulkan ragam bahasa resmi atau bahasa baku. Makin formal jarak penutur dan kawan bicara akan makin resmi dan makin tinggi tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Sebaliknya, makin rendah tingkat keformalannya, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Sekian saya
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan jenis pemakaian. Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya dapat dirinci sebagai berikut. A. Ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Dilihat dari pokok persoalan, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Sehari-hari kita bergerak di dalam bermacam lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat yang berbeda terdapat penggunaan bahasa yang berbeda. Misalnya, bahasa yang digunakan dalam lingkungan ilmu dan teknologi berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan niaga, serta berbeda pula dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan seni atau kebudayaan. Demikian pula bahasa yang digunakan dalam lingkungan agama berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan olahraga, hukum, atau politik. Perbedaan itu tampak dalam pilihan atau penggunaan sejumlah kata atau istilah atau ungkapan yang khusus digunakan dalam bidang-bidang tersebut. Misalnya, kata-kata zakat, kurban, ibadah digunakan dalam lingkungan agama. Orbit, fosil, atmosfer digunakan dalam dunia ilmu. Kampanye, kontestan, demokrasi banyak digunakan dalam lingkungan politik. Kredit, kontan, laba digunakan dalam lingkungan niaga. Amnesti, pidana, kasasi digunakan dalam lingkungan hukum. Variasi dalam bidang tata bahasa sebenarnya juga tampak dalam ragam bahasa menurut pokok persoalan tersebut. Kita dapat mengenali kalimat-kalimat dalam khutbah atau doa, kalimat-kalimat dalam karya ilmiah, kalimat-kalimat dalam undang-undang, dan kalimat-kalimat dalam sastra. Selanjutnya, ada moderator. Selanjutnya ialah ragam bahasa menurut media dan sarana. Ragam bahasa ini lazimnya dibagi atas ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap atau organ of speech dengan fenom-fenom sebagai unsur dasar. Sedangkan bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Yang C, ragam yang mengalami gangguan pencampuran. Ragam ini ditandai dengan adanya proses pencampuran bahasa yang digunakan secara berdampingan sehingga muncul bahasa selang. Misalnya, bahasa ini tidak layak digunakan sebagai bahasa baku. Selesai. Sudah. Mic-nya Dila, tolong di-on-kan. Bentar. Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu yang pertama, adapun ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur dapat dikategorikan menjadi ragam bahasa berdasarkan daerah atau logat atau dialek. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur bahasa.
Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam penerapan kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap kawan bicara jika lisan, atau sikap penulis terhadap terhadap pembaca jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dan santai. Jika terdapat jarak antara penutur dan kawan bicara atau penulis dan pembaca, akan digunakan ragam bahasa resmi atau bahasa baku. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan jenis pemakaian. Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Dilihat dari pokok persoalan ragam bahasa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Misalnya, bahasa yang digunakan dalam lingkungan ilmu dan teknologi berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan niaga, serta berbeda pula dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan seni atau kebudayaan. Demikian pula bahasa yang digunakan dalam agama berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan olahraga, hukum, dan politik. Yang kedua, ragam bahasa menurut media atau sarananya. Bentar. Ragam bahasa menurut media atau sarananya. Bahasa ini dibagi atas ragam bahasa saran dan ragam bahasa tulis. Yang ketiga, ragam yang mengalami gangguan percampuran. Ragam ini ditandai dengan adanya proses percampuran bahasa yang digunakan secara berdampingan sehingga muncul bahasa asing. Adapun bahasa slang berdasarkan geografi, misalnya bahasa orang Cirebon adalah percampuran antara bahasa Jawa dan Sunda. Ada juga bahasa slang berdasarkan kepentingan tertentu atau rahasia atau sandi atau praktis. Sekian, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Dari kelompok 1 berpidato menggunakan boleh menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak boleh menggunakan dialog atau dialek daerah. Jadi pertanyaan saya, ada orang yang berpidato menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan dialek daerahnya, apakah itu akan bisa dimaklumi saja atau bagaimana? Jadi di dalam forum formal itu kan tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia dengan logat daerah. Jadi pertanyaan saya, apabila di dalam sebuah forum formal ada seseorang yang berpidato menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan logat atau dialek daerahnya, apakah itu bisa dimaklumi atau akan diberikan tindakan lanjutan atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Muhammad Hafiji dari kelompok 4 anak betakon. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa?
saja. Minta maaf, ulang sekali lagi pertanyaannya. Ulang. Mohon maaf, tak keluar tadi, tak keluar. Ya, apa pertanyaannya tadi? Mohon diulang. Apa saja yang menyebabkan ragam bahasa? Jelaskah? Jelas. Kedap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Abdul Khalil dari kelompok 3. Izin bertanya bolehlah. Bagaimana kita memberikan solusi kepada orang-orang yang susah menghilangkan logat dalam berbahasa Indonesia. Misalnya orang Jawa kelihatan medok gitu. Orang Banjar kelihatan logat Banjar. Terima kasih. Bagaimana cara dan solusi kita tuh untuk menghilangkan logat-logat bahasa daerah kita ketika berbahasa Indonesia. Sudah? Terima kasih. Kan kelompok 3 semalam sudah kontra, masa kontra pulang sih anuannya. Oke, moderator. Sebujur yang lain, Pak. Iya, iya. Kontra. Siap moderator. Siap.
Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan dari saudara Hafizi, yaitu apa penyebab timbulnya ragam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah faktor budaya. Yaitu setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda seperti wilayah Jawa dan Papua dan beberapa wilayah Indonesia lainnya. Kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi yang suara yang besar. Berbeda dengan pada pemukiman padat, penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar dikarenakan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Ya, sudah, itu saja. Jangan panjang. Moderator izin menambahkan jawaban dari Ahmad Faisal. Jadi bahkan saja faktor-faktor penyebab timbulnya ragam bahasa di setiap daerah. Jadi yang pertama, menurut saya, yang pertama itu adalah kebiasaan. Misalnya saja, seorang yang suka membaca novel atau cerita, atau suka membaca web, koran, dan yang lain-lain yang berbahasa Indonesia, itu secara tidak langsung sistem pengingatnya akan mengingat bahasa tersebut, sehingga secara tidak langsung dia akan mempraktekkan apa yang dibaca pada kehidupan sehari-harinya. Yang pertama itu adalah kebiasaan. Nah, dan yang kedua itu lingkungan. Contohnya ada di lingkungan. Contoh nih, yang terdekat saja kita ambil di kampus. Biasanya kan kita di kampus itu menggunakan bahasa Banjar. Nah, lama-kelamaan, bagi yang tidak bisa berbahasa Banjar, lama-kelamaan biasa karena lingkungannya dan karena juga teman-temannya yang menggunakan bahasa Banjar yang kebanyakannya. Dan sebaliknya, apabila di kampus tersebut kebanyakannya menggunakan bahasa Indonesia, maka kita juga akan ikut secara tidak langsung, kita juga akan ikut berbahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menambahkan jawaban dari Faisal tadi. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Hey. Mohon maaf, yang tim pro kontranya pada disuruh Iya, lagi ditunggu sebenarnya. Jadi kelompok 5 ini pro apa kontra yuk? Kelompok 3 ada dua pro. Kemudian satu yang semalam sudah kontra tuh ganti pro kan. Ya. Itu.
Jadi yang gampang kami nih langsung tekan kontra. Persilahkan tim pro bertanya. Jadi kelompok 5 nih kontra ulang kah? Astagfirullahaladzim. Kemarin kalaunya merasa tim pro, minggu ini jadi tim kontra. Pro-pronya siapa aja? Berarti kami pro lah. Kami pro ada. Tadi Fadila tadi apa? Tolong moderator umumkan di grup lokal yang mana yang pro, yang mana yang kontra. Kadosa di lokal langsung aja disambat. Nah, atau di sini sambat. Yang mana tahu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Udah silakan. Minta tolong apakah diulangi jawabannya tadi? Jadi bisa nih. Lagi benar. Kan kayak ini aja aku sudah mendengarkan, menyimak. Kan tadi masalahnya faktor yang menyebabkan apa tadi? Timbulnya ragam bahasa. Ragamnya bahasa. Kan di situ dijawabnya tadi itu karena ada faktor dari daerah masing-masing dan daerah lingkungannya. Ya kalau habis itu seandainya kita tuh orang yang kontroversi atau orang yang tidak berbaur, ya nah itu bagaimana tuh? Sedangkan kita contohnya aja orang Inggris Indonesia ini tuh kalau berbaur dengan orang misalkan aja, nah supaya paham. Kalau ke Inggris tuh kejauhan, kita masuk ke Indonesia aja. Seandainya tuh ada orang dari luar, ada orangnya ini kada bisa berbahasa Banjar. Nah jadi itu orang itu tidak berbaur dengan lingkungannya tuh selalu menyendiri. Bagaimana menyikapi segala faktor tadi itu? Di situ dijelaskan tentang faktor dan lingkungan atau kebiasaan, sedangkan orangnya ini minim dengan bergaul, yakni orangnya psikopat ya orang tuh atau menyendiri. Itu bagaimana menyikapinya? Ya, saya itu aja dulu. Menunggu pro pulang. Jadi pertanyaan itu melempar ke kelompok kawan atau ke sebagai pemateri? Kan tadi sudah Mohon dipadahi. maaf, Safar ini kan Pro. kontra. Nah, maka tadi sudah disambatakan. Kami jadi sebenarnya kami minggu semalam sudah kontra. Habis itu tadi disambat kontra pulang. Ya udah dibahas. Amunya kada disambat kontra, jadi kada dibahas. Nah, itu aja. Itu kelompok berapa dulu, Kak? Kelompok 5. Perkenalkan dulu kelompoknya sama dari tim. Jadi tim apa? Tim pro atau kontra. Jadi itu kami paham. Ayo. Kemana? Sama di sini kan tanggapan kepada jawaban yang disampaikan pemateri. Kan kamu hanya karena tim kontranya atau tim pro-nya membalas kayak itu. Gitu. Kadang langsung menyampaikan pertanyaan. Ika memberikan tanggapan dulu. Ya, kayaknya aja. Kita mulai bahas aja. Tolong jawabannya tadi diulang. Oke. Silakan kepada inilah, dengarilah. Langsung Saudara Fajar. Baik, saya akan mengulang jawaban dari saya tadi. Mohon diperhatikanlah semuanya. Dari pertanyaan tadi, diperintahkan untuk menyebutkan faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa. Dan di sini saya menambahkan jawaban dari Faisal, yaitu yang pertama kebiasaan dan yang kedua lingkungan. Sekian. Ya udah, ada masih sudah paham. Jadi kami ini kelompok 5 jadi
kontra kah atau pro nah? Bujur-bujur. Dengarkan aku jawab bang. Madahin aja dua tadi dari aku sama Fajar lo. Jawaban dariku, penyebab timbulnya ragam bahasa di Indonesia. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda seperti wilayah Jawa dan Papua dan beberapa wilayah Indonesia lainnya. Kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan bahasa nenek moyang sendiri dan berbeda-beda. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar. Berbeda dengan pada pemukiman padat, penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar dikarenakan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Bisa dipahami? Bisa. Saya hendak bertanya. Saya ini dari kelompok 5. Hendak bertanya kelompoknya kontra kah apa pro lagi Sarina? Moderator menjelaskan yang mana tim pro sama yang mana tim kontra. Silakan menjawab dan memberikan tanggapan. Moderator sudah mengizinkan untuk berbicara. Izin moderator. Moderator dulu. Nah, udah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadang, moderator belum mempersilahkan kelompok pro atau kelompok kontra yang memberikan tanggapan. Jadi tunggu dulu. Jadi moderatornya di sini jualah. Ini silahkan kelompok pro kayak itu. Ini silahkan kelompok kontra misalnya sudah selesai. Jadi kada doubling gitu. Dulu kelompok 3 kan tim pro. Jadi Satu-satu jadinya kelompok 3 dulu, habis kelompok 3 kelompok jawab misalkan di kelompok lawannya kayak itu nah. Moderator, mohon maaf, tadi kan kelompok pro sudah memberikan tanggapan, jadi kelompok kontra lagi memberikan pendapat karena tadi sudah kelompok pro. Maaf, siapa tadi? Kenapa tadi bukan atas sama kelompoknya? Ya, ini belum waktu untuk menambah sudah kelompok pro, jadi bisakah kelompok kontra lagi? Kada aku dah dari kelompok pro nah nambahin sedikit. Ya, gas. Kenalkan diri dulu dari kelompok mana, kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dari pihak pro menambahkan sedikit lah. Jadi penyebabnya tuh pada usia, pendidikan, agama, profesi, dan latar belakang suku atau kebudayaan. Sekian, terima kasih. Salah hilaf, maaf. Nah, dah, gas. Jadi penyebabnya tuh pada usia, pendidikan, agama, profesi, dan latar belakang suku atau kebudayaan. Satu apa ini?
Kak Lima Kak dulu. Ayo Lima dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Saparudin Saputra dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Saya mendengarkan dan menyimak tentang pembahasan faktor ragamnya bahasa Indonesia. Kedengaran aja lah yuk. Kedengaran. Jadi faktornya itu disebabkan dengan asalnya dari nenek moyang, kebiasaan, lingkungan, berbau sehari-hari. Ya kalau yang terbuka kalau dan usia tadi disambat. Seandainya ada orang dari luar daerah Kalimantan atau kita sambat saja dari Papua itu bersekolah di Kalsel. Nah, bagaimana dia menyikapi dan menanggapi berbahasa Banjar Yunangkep. Nah, sedangkan orangnya ini tidak suka berbaur dengan orang lain, yakni itu sering menyendiri lah. Bagaimana dia menyikapi dan menyimak orang itu, sedangkan dia tidak sering bergaul. Yakni bukan orang yang interpersonal. Itu aja gitu. Sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator izin menanggapi dari Safar. Jawab Om Safar lah. Mohon maaf, Safar ini kelompok digunakan sebagai tim kontra. Seharusnya Safar ini menambah pertanyaan. Menambah. Sedangkan tim pro tadi sudah menanggapi kan menambahkan. Dia sebagai penanya maka harus mengeluarkan argumen-argumen yang kontra, bukan malah menambah pertanyaan lagi. Kan minta pendapat. Enggak bisa. Inilah kelompok pro, kelompok 4 menambahkan ini. Menjawab Om Safar. Kontra kalau tadi kelasnya menyanggah pendapat dari tim pro. Jadi kayak ada yang kelompok benar, ada kelompok pelawan gitu. Iya, aku bertakun masalah tadi bagaimana orang yang menyikapi kan sedangkan tadi itu dengan faktor kebiasaan, lingkungan dan usia dan nenek moyang. Ini nah, seharusnya kan tadi Awar menyampaikan tanggapannya. Seharusnya Ananda Saparudin Saputra yang terhormat itu menyanggah yang apa yang Awar sampaikan. Sedangkan tadi satu malah menanggapi di luar apa yang jar Awar. Harusnya makanya apa tadi sanggahannya Awar itu yang ikan bahas lagi, yang ikan lawan lagi gitu. Kawan-kawan Ya namun saudara Sapar sanggahan saudara Sapar selesai hanya baru lagi gitu, nah tanggapan baru lagi dari kelompok dari kontra dulu ya dilawan si pro lagi gitu. Apa tadi War? Tanggapannya War? Awas menanggapi atau menambahkan jawaban kah? Aku tadi menambah Gopar. Kamu kan pihak kontra, jadi kamu tuh melawan dari jawaban aku itu. Iya. Itu kamu tadi tuh takun pelanggarannya. Berarti jangan bertekon gitu kah? Jangan minta pendapat Saparnya.
Pokoknya Ikam tuh menganggap jawaban aku tuh salah, padahal kan jawaban Ikam kayak itu ngaruhnya kontra. Kayak itu Ikam tuh melawan si Awar, bukan Ikam menambahi pertanyaan lagi. Coba dijawab dulu pertanyaan kota. Ya kadang mau lah tugas Ikam tuh. Coba kalau dijawab, kalau aku membahas Pertanyaannya tadi apa? Iya, Ulangi tadi. Bagaimana bagaimana orang misalnya orang lain masuk ke Banjar sedangkan orang lain itu tidak suka berbaur atau bergaul dalam lingkungannya. Kan tadi masalah lingkungan dengan faktor lingkungan atau segala macam sudah. Kan bagaimana orang yang dari luar Kalsel tuh orang Kalsel itu bisa memahami dengan bahasa Kalsel atau ragam bahasa Kalsel, sedangkan orang itu orangnya bukan orang yang interpersonal. Jawab, Namun jawaban nggak sedikit. Itu membantah dengan segi lingkungan lah, masalah lingkungan, kebiasaan itu. Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Sapar. Baik, terima kasih kepada Sapar atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana caranya menyikapi apabila ada orang Papua masuk ke Banjarmasin tentang masalah bahasa? Jadi, cara menyikapi yang pertama adalah seorang tersebut yang berasal dari Papua itu harus belajar dan mengkaji bahasa Banjar yang ada pada kita. Kemudian, kalaunya orang yang dari Papua tersebut enggan bersosialisasi karena apa atau hal apa begitu, itu adalah tanggung jawab personalitas masing-masing, personalitas dirinya sendiri. Jadi apakah dia ingin bisa berbahasa Banjar untuk memudahkan dia berada di Kalimantan Selatan, apakah tidak? Sekian, terima kasih. Boleh menambahkan jawaban saja. Misalnya tuh orang Papua berkomunikasi. Ingat nama, duduk, lawan kelompok mana. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Muhammad Hafidji dari kelompok 4 tim pro. Menyikapi tentang Lampun Sapar tadi. Bagaimana orang luar Kalimantan ingin berkomunikasi atau berbaur dengan orang Kalsel itu dengan apa ya katanya? Misalnya itu kita kada bisa bahasa Banjar dengan cara apa? Dengan cara bahasa Indonesia. Kada mungkin orang Papua itu kada bisa bahasa Indonesia. Kalau seandainya orang Papuanya itu dasar bujur kan kada seberatan manusia itu bisa bahasa seluruh Indonesia bisa bahasa Indonesia. Seandainya ada ya Pak. Izin nambahkan jawaban Hafidji. Silakan. Aku dari kelompok 4 tim pro, namunnya orang Papuanya tadi kada bisa atau kurang bisa bahasa Indonesia atau bahasa Kalimantan, maka cobalah latihan berbicara lebih pelan, santai latihannya berbicara dengan kecepatan yang tidak, namunnya berbicara dengan kecepatan yang tidak bisa malah bisa menyebabkan salah ucap. Banyak kasus pada orang yang kada bisa bahasa itu memaksakan berbicara dengan bahasanya yang kayak contohnya di Kalimantan tadi tuh, dengan maka amunnya kecepatannya terlalu cepat, tidak santai, akan mengeluarkan bahasa inya seorang itu. Kayak berbicara itu santai, latihan. Mungkin sedikit. Ya, Sapar, ya Pak. Udah.
tadi dengan bahasa Indonesia, seandainya dasar ada yang kada bisa bahasa Indonesia, harus bahasa Indonesia lah ya, maafnya. Jadi seandainya ada orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, yakni orang yang pedalaman, kayak orang gunung benar gitu nih. Maksudnya orang pedalaman gitu, yuk dasar kada bisa ke kota, amunnya di sini orang nyambat orang gunung lah. Nah, sedangkan orang gunung ini tidak tahu, ya maaf lah, ada orang gunung minta maaf atau orang yang pedalaman. Mungkin dikata yang ada lah kayak itu, yang kayak pedalaman mungkin, atau dikasih lah, atau pasti ada mendengar kisah cerita bahwa ada orang pedalaman, sedangkan orang pedalaman ini tidak bisa bahasa luar, yakni tidak pernah ke kota, dan yang adanya itu dia hidup di lingkungan dirinya sendiri. Nah, seandainya orang itu tuh kada bisa, nah bagaimana menyikapinya pulang, sedangkan tadi kita harus berbahasa Indonesia, sedangkan orang ini dasar kada bisa. Minta bantui kawan yang bisa bahasa Banjar. Biar berbicara atau ngomongnya itu pelan-pelan. Emang orang tidak tahu, seperti kita aja bukan orang Jawa, berbahasa Jawa tidak bisa. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayu dari kelompok 1. Saya setuju dengan pendapat Saparudin Saputra karena dari pengalaman saya sendiri memang ada teman yang tidak bisa menggunakan bahasa Banjar dan juga tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, hanya bisa menggunakan bahasa daerahnya. Lalu bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan dari pihak Pro. Menurut pengalaman saya, menurut survei saya, menurut perjalanan hidup saya yang sudah merantau ke Jawa, saya termasuk orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia dulu. Saya termasuk orang yang tidak bisa berbahasa Jawa. Dan saya sangat setuju dengan pendapat Muhammad Munawar, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Mau tidak mau dia harus bisa beradaptasi dalam keadaan lingkungan tersebut. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih. Bagaimana Saudara Sapar? Ya, dari sini ulun hendak membahas ulang dari pertanyaan atau yang ulun jawab tadi, kan orang ini tidak bisa membangun dengan ringan. Jadi kakak siapa tadi kelompok tadi yang kontra. Nah, kelompok satu itu kan dia bisa membangun dengan sendiri, berbaur dengan sendiri, bukan pengalaman siapa Anda. Kan itu menurut saya ini bukan masalah kepribadian, dan ini tentang orang yang bisa berbaur. Cuma beradaptasi dengan namanya sendiri. Ada juga dibilang lagi di sekolahan 5 tahun lawan pun Jawa bisa sedikit-sedikit bahasa Jawa. Kan tadi sudah saya bilang bukan masalah lingkungan dengan orang ini tidak berbaur, sedangkan Anda menjawab dengan orang yang bersifat berbaur, sedangkan ini saya bertanya dengan orang yang tidak berbaur. Dan saya sudah menyampaikan di situ kan menurut lingkungan pribadi, kan saya sudah contohkan di lingkungan yang terdalam, mungkin teknologi tidak ada, karena saya pernah menyertai, bukan menyertai, anggap aja orang. Jadi orang pernah, atau teman saya pernah magang di sebuah suatu perdesaan yang terdalam. Di situ tidak ada sinyal, tidak ada HP, bahkan makanan itu pun dari jagung bertanam aja. Masih, ya saya maksud tadi orang yang di daerah itu bagaimana menyikapi dengan bahasa Indonesia. Izin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak lah. Jadi amun orang kayak itu tuh kita aja lagi
memperkenalkan bahasa kita lawan inya. Jadi kita berusaha supaya inya tuh bisa, misalnya kan ini orang Papua tadi ke sini sekolah. Jadi kita kenalkan bahasa, misalnya bahasa Banjar kita kenalkan lawan inya, atau bahasa Indonesia. Jadinya mendengar-dengar tuh lawas-kelawasannya bisa aja kena. Jadi kita tuh yang berusaha mengenalkan budaya kita lawan inya. Kada harus inya yang berbaur lawan kita. Itu aja tah. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan Ya, saya menjawab lagi. Sedangkan saya dengan lingkungan keluarga yang berbahasa Jawa, saya berbahasa Jawa dan saya ingin belajar bahasa Jawa. Sampai sekarang saya tidak bisa bahasa Jawa. Dan orang tua saya dengan bahasa Jawa, sedangkan saya tidak bisa bahasa Jawa. Itu saya sudah berbaur ke sana kemari, dan ini memperkenalkan itu mempelajari, orang tuh melajari saya, bahasa Banjar bahasa Indonesia, dan melajari saya dengan bahasa Jawa, tapi saya sangat tidak bisa. Karena apa? Karena tidak udah sampai itu dulu. Itu jawaban bagian kamu. Maaf, pemateri boleh menjawab lah. Aduh, parah betul tuh sambut jawabannya. Kadang lah pihak pro dulu. Pemateri boleh menjawab ada? Boleh lah. Moderator. Jangan guring. Saya ingin menjawab, boleh lah. Tolong matikan mikrofon. Inggih. Saya Tuhasana dari kelompok 2 sebagai pemateri ingin menjawab, ingin menanggapi tentang Sapar tadi. Yang pertama, masalah yang Papua tadi lah. Orang kalau dia ada niatan untuk merantau atau bersekolah ke luar daerah dia, pasti dia punya planning. Dan setiap manusia itu adalah makhluk sosial. Kada mungkin juga inya mengurung diri benar. Amun inya mengurung diri benar, inya pasti kada ada niatan juga anak merantau. Orang merantau nih di sini niat kayak itu nah. Tuh. Habis itu menjawab pertanyaan Ikam keluarga Ikam ada orang Jawa. Sedangkan Ikam kada bisa bahasa Jawa. Aku kayak itu juga kayak itu nah kadang. Tapi kan Ikam kada bisa membahasakannya, tapi Ikam paham. Kayak itu nah. Jadi itu kadang harus kita bisa benar kan, kita kan wajib juga walaupun keluarga orang Itali kah, kita kan wajib juga bisa bahasa Itali. Yang penting kita paham kayak itu nah. Pasti kita tuh paham, apalagi keluarga ini kan lingkungan kita, itu termasuk lingkungan yang Ikam anuakan kayak itu. Terima kasih. Harus dulu. Kalau ada yang membantah atau mana? Nah, ulun sangat setuju dari jawaban saudara Aal. No debat, fix, valid. Biar harus jatuh tasdik. Kena aja bahasa kita lah. Ya, enak pulang. Mampun kuat dijawab tadi. Sabar. Kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Hasanah ingin menjawab pertanyaan dari Nur Ainun. Pertanyaannya tadi, misalkan dalam suatu forum penting, inya bisanya memakai bahasa daerah aja loh, pada bisa pakai bahasa Indonesia. Pertama, yang aku sampaikan lah, forum penting. Forum penting itu pasti orang-orangnya orang-orang penting.
Ya, orang-orang yang Hanya salah, mohon maaf soal yang Anda bacakan salah. Selain itu, Pertanyaan saya tadi adalah Udah jelas suaranya. mikrofon ikam kada jelas. Ulangi. di dalam form itu kan tidak disebutkan dia menggunakan bahasa Indonesia tetapi berlogat itu tidak diperbolehkan. Jadi pertanyaan saya adalah apabila di dalam sebuah forum formal ada seseorang yang berpidato, dia menggunakan bahasa Indonesia tetapi cara penyampaiannya dengan logat atau dialek daerahnya, apakah bisa dimaklumi atau akan diberikan tindakan lanjutan atau bagaimana? Apakah jelas pertanyaannya? Moderator. Boleh saya? Sudah izin menjawab? Sudahkah? Boleh kan? Kok Fajar? Tahu dulu Pak Fajar. Ya udah. Tahu dulu lah. Menurutku tadi, ini orangnya berpidato loh. Orang berpidato itu pasti ada latihan atau sesi gladinya dulu. Nah, pastinya walaupun kalau logat beda loh sama kayak suara apa ya? Suara pengucapan tuh beda lah. Misalkan ya, contoh awar atau sapar. Meskipun inya berbahasa Indonesia pasti masih terdengar kayak Banjarbanar kayak itu nah sedangkan orang berpidato itu pasti inya ada latihan dan gladi-gladinya lah kayak itu jadi misalkan yang tadi ditindak dapat dianui lebih lanjut atau dibolehkan aja itu tergantung juga pas misalkan inya kada bisa pas latihan dulu pasti kada inya yang disuruh. Sedangkan yang disuruh nih pasti orang yang penting, yang bisa dan sudah terlatih. Itu menurut aku yang kawan-kawanku juga yang ada di rumahku. Silahkan tambahan dari Fajar. Ya, terima kasih. Ditambahkan dulu dari Fajar, Fajar ikam kan lagi supaya tuntungakan dulu tanggapan dari kami pihak pemateri. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Sayyidatul Hasanah. Jadi jika seorang berpidato bahasa Indonesia tapi dia menggunakan logat daerahnya, apakah bisa dimaklumi? Jadi saya ingin menjawab, jawabannya menurut saya ya, jawabannya bisa dimaklumi. Tapi alangkah lebih baiknya lagi seorang pidato tersebut terpilih benar menurut kata Sayyidatul tadi, diseleksi dulu baru dipersilahkan untuk berpidato. Jadi ketika dia berpidato, dia adalah orang yang benar-benar bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun dari kelompok 1. Kan tadi jawaban dari saudara Fajar dimaklumi. Saya ingat kata Ibu dosen beberapa minggu yang lalu, minggu semalam atau beberapa minggu yang lalu, di dalam forum formal itu, walaupun berbahasa Indonesia tidak diperbolehkan menggunakan dialek atau dialog daerah. Lalu, apa alasan dari saudara Fajar kenapa bisa mengatakan bisa dimaklumi? Apakah ada alasannya kenapa bisa dimaklumi? Dan juga untuk saudari Sayyidatul Hasanah tadi kan dipilih lagi orangnya, sedangkan beliau anggap saja misalnya beliau yang ini yang berpidato menggunakan bahasa daerah ini adalah orang penting, memang tidak bisa digantikan dengan siapapun. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya kenapa bisa dimaklumi. Ini menurut saya kenapa bisa dimaklumi? Karena ini hanya logat, bukan bahasanya.
hanya logat yang tercampur dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa misalnya bahasa Banjar kita masukkan ke bahasa Indonesia, bukan seperti itu. Ini hanya logat. Terima kasih. Izin menambahkan, boleh? Jadi yang dimaksudkan Hajar di sini itu logat itu suara pengucapan, bukan kalimat yang belogat daerah tuh ada, misalkan kayak apa ya? Bahasa kita ini apa ya? Bahasa Banjar. Bahasa Banjar adalah yang mungkin inya tuh bahasa Indonesia tapi inya sambatnya belogat Banjar. Ya tergantung suara juga. Yang kadang mungkin loh suaranya bisa berubah yang diatur benar kayak itu. Dan misalkan yang aku tadi di forum penting itu orangnya kadang kalau diganti lagi inti bener loh, berarti orang inti bener berarti penting bener loh, penting dan pasti sidin profesional bener loh dalam jadi bisa jadi inti nah pasti sidin itu benar kayak itu nah ada mungkin sidin kayak dipilih bebarang aja orang inti itu kan mungkin. Sekian, terima kasih. Sedikit menambahkan, saya Muhammad Syaragi dari kelompok 4 dari pihak pro. Amunnya ada bahasa atau logat saja, tetap percaya diri, jangan merasa bahwa logat tuh maulah kita tuh rendah diri, karena medok atau logat itu bagian dari bahasa, di mana semua bahasa memilikinya. Begitu juga dengan orang Perancis yang mempunyai logat sendiri dan terdengar aneh ketika berbicara bahasa Inggris. Itu juga kita orang Dayak atau orang Kalteng atau orang Amuntai, bahasa Indonesia tuh pastinya terbuat ada kayak bahasa logat-logat Amuntai. Itu juga sama-sama logat ini termasuk daripada bahasa. Ada kalau diubah kan logat inilah. Demikian. Assalamualaikum. Mohon maaf, menyanggah bukan menambahkan. Ya, lanjut pertanyaan moderator. Lanjut. Jam 10 sudah. Waktu. Ayo waktu jam. Sudah tadi yang buku tadi sudah dijawab yang pertama tadi. Miftah. Ini menjawab pertanyaan dari saudara Miftah. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Miftah, yaitu bagaimana cara memberikan solusi untuk menghilangkan bahasa daerah. Yang pertama, kita bisa mengikuti forum-forum pembelajaran bahasa Indonesia yang dimana di dalam forum tersebut sudah pasti orang-orang di dalam forum itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan pembelajaran melalui pelatihan bahasa Indonesia dengan menggunakan media internet, contohnya seperti YouTube, di mana di dalam YouTube tersebut kita bisa mempelajari pelafalan dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar. Setelah itu kita juga bisa merekam suara kita ketika mengucapkan bahasa Indonesia, di mana kita bisa mengecek apakah suara kita ini sudah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik ataupun dialognya sudah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik, tidak terbawa bahasa daerah.
Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih banyak. Oh, jangan insya Allah. Rame bener tadi. Ya kan ada Bapak Lawan Julian lah. Apa? Apa? Abal Banar. Apanya? Kita padanya begitu. Ada. Saya tunggu kalau pernah ada dosennya. Ya kan? Jam 10 sedang. Sudah aku Ya. Tutup sudah moderatornya tutup. ya udah. Kasihan lah kuota tidak. Bergabung lagi komen. Ada dosennya kan ada ya.